barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahmani wa rahmakumullah. Kemarin kita masih membicarakan tentang di antara wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal, maka ada beberapa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan kita kembali mengulang sedikit ikhwatul Islam. Di antara salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan kepada kaum muslimin untuk menjaga orang-orang Al-Ansar, yaitu mereka yang tinggal di kota Madinah atau mereka yang menjadi penduduk Madinah, dan mereka adalah orang yang berjasa dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga 2 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Al-Masjid Nabawi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dan itu adalah khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam pesan khutbahnya atau tazkirahnya untuk menjaga orang-orang Al-Ansar. Kalau sekiranya mereka melakukan kesalahan, maafkan. Kalau sekiranya mereka melakukan kebaikan walau sedikit, maka terima dan jagalah mereka serta keturunan mereka. Itu di antara salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam riwayat yang sangat banyak sekali orang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian yang sangat indah terutama kepada orang-orang Al-Ansar. Ansar itu, kata Nabi, ibarat pakaian bagi diriku, sedangkan yang lain itu ibarat selimut. Artinya seolah-olah orang Al-Ansar itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Ansar itu diibaratkan pakaian, karena biasanya pakaian itu langsung menempel di jasad Nabi atau di jasad orang yang memakainya, sedangkan selimut berada di luarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kedekatan Al-Ansar dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku ini adalah seorang yang berasal dari Al-Ansar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu muhajirin atau ansar? Nabi disebut dengan muhajirin atau ansar? Muhajirin atau ansar? Tidak, kedua-duanya. Kalau muhajirin jelas, kalau ansar juga jelas. Kalau Nabi semuanya, tidak kedua-duanya. Bisa dipahami? Karena yang meletakkan kata muhajirin itu adalah gara-gara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi tidak pernah mengatakan saya muhajirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengatakan saya adalah Al-Ansar. Hanya saja Nabi memberikan isyarat dan ibarat, laulal hijrah, kalaulah bukan karena meninggalkan Makkah menuju Madinah, maka aku ini adalah orang Ansar. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku ini adalah Al-Ansar? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam cicitnya, cucunya, buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Madinah. Kita selalu mengulang kalimat ini kepada Islam. Ayah Nabi namanya ada Abdullah. Abdullah ayahnya namanya adalah Syaibah. Syaibah itu nama lainnya adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu ayahnya adalah Hashim. Hashim ayahnya adalah, siapa nama ayah Hashim? Abdul Manaf. Abdul Manaf ayahnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, apa lagi? Ta'ib bin Murrah, apa lagi? Bin Ka'ab bin apa lagi? Ta'ib bin Lu'ay, apa lagi? Itu adalah silsilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Abdullah itu adalah ayah Nabi, anak Abdul Muttalib yang paling kecil. Di mana keberadaan Abdullah? Ada yang tahu? Di mana Abdullah meninggal? Di mana Abdullah meninggal? Di Madinah. Di Madinahnya bagaimana? Bukankah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di Madinah? Di Madinah itu di sini. Ini Madinah namanya. Tapi di mananya? Ada yang tahu? Saya juga tidak tahu. Artinya nanti kita cari tahu. Yang penting ikhwatul Islam, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di, kira-kira kita bertanya ikhwatul Islam, mengapa ayah Nabi meninggal di kota Madinah? Apa yang dilakukan oleh ayah Nabi di kota Madinah? Tentu itu merupakan pertanyaan yang biasa kita tanyakan. Bukankah Nabi lahir di Mekah? Bukankah Abdullah itu adalah orang Mekah? Bukankah ibu Nabi Aminah juga orang Mekah? Pertanyaannya, mengapa Abdullah itu meninggal di Madinah? Ada yang tahu?
Jawabannya sangat mudah sekali. Karena takdir, tapi tentu ada penyebabnya. Kenapa di Madinah? Apa yang dia lakukan di Madinah? Karena neneknya orang Madinah. Karena neneknya orang Madinah. Berarti kalau neneknya orang Madinah, siapa ayahnya? Siapa ayah Abdullah? Ayah Abdullah siapa namanya? Ayah Abdullah itu namanya adalah Syaibah. Namanya adalah Syaibah. Yang kita kenal dengan Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya. Kalau ada kalimat Abdul Muttalib atau kalimat Ummu Fulan atau Ummu Allan, maka ketahuilah itu bukan nama asli. Abdul Muttalib itu ikhwatul Islam atau nama lainnya adalah Syaibah. Dia itu adalah ayahnya Abdullah, dan Syaibah itu adalah salah seorang yang berasal dari Madinah, lahirnya di Madinah. Syaibah itu ikhwatul Islam, dia lahir di Madinah. Kemudian kenapa Syaibah lahir di Madinah? Siapa ayah Syaibah? Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib atau bin Syaibah bin Hashim. Hashim itu baru orang Mekah asli. Hashim itu dari suku Khuza'ah. Jadi dulu ikhwatul Islam, sejarah singkat yang ada di Mekah Mukarramah, dikala Mekah itu ikhwatul Islam, kalau menurut sejarah siapa yang memiliki, yang paling berhak untuk memiliki Mekah Mukarramah, yang paling berhak memiliki Mekah itu adalah Hajar dan Ismail alaihissalam. Hajar dan Ismail alaihissalam. Makanya ikhwatul Islam, dikala berada di Mekah, ingat baik-baik, dikala berada di Mekah, Hajar berada di sana. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan istri dan anaknya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan keluargaku di sebuah lembah. Maka di antara salah satu nama Makkah adalah Wadin. Di antara salah satu nama Makkah adalah Wadin. Kemudian 'inda baitik, di antara salah satu nama Makkah adalah Al-Bait. Al-Muharram, di antara salah satu nama Makkah adalah Al-Muharram. Dari ayat ini sahaja ikhwatul Islam, itu ada 3 nama Makkah Al-Mukarramah, dan salah satu yang masyhur adalah Wadi. Di antara salah satu nama Makkah adalah Wadi. Dan asal muasal ceritanya ikhwatul Islam agar kita tahu bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah meletakkan Ismail, putranya yang masih kecil, dan istri yang bernama Hajar di sebuah daerah yang bernama Wadi, atau yang kita kenal dengan Inda Baitikal Muharram. Dulu belum disebut dengan Mekah atau Mekah. Kemudian sehingga dikala ditempatkan di sana, berarti Allah yang perintahkan, Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan anaknya dan istrinya di sana. Kemudian ikhwatul Islam, kita tahu semuanya ceritanya. Nabi Ismail kehausan, kemudian ibunya berlari dari Safa Marwah, kemudian pada akhirnya turun malaikat Jibril, kemudian Jibril memukulkan sayapnya ke tanah. Dari pukulan Jibril ini keluarlah yang namanya Thibah, atau keluar namanya Azimatul Jibril, atau istilah yang kita kenal dengan Zamzam atau Zuwazim atau Zamzam, banyak namanya. Imam Ibnul Mardud menyebutkan ada 12 nama untuk Zamzam. Asal muasalnya ikhwan Islam adalah dari pukulan Jibril alaihissalam. Kemudian dikala air Zamzam ada, maka mulai ada muncul tanda-tanda kehidupan. Kemudian tiba-tiba datang kabilah yang kita kenal dengan Jurhum. Jurhum itu adalah kabilah yang berasal dari Yaman. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mereka datang, mereka minta izin. Kepada siapa mereka minta izin? Mereka minta izin kepada Ibu Hajar alaihissalam. Kemudian apa kata Hajar? Aku izinkan kalian di sini dengan syarat kalian tidak boleh memiliki apalagi air. Berarti air ini milik siapa? Milik Allah. Tapi dititipkan kepada Hajar dan Ismail yang menjaganya. Berarti tidak boleh yang memiliki kecuali dari keturunan ini. Agar kita tahu bahwa Nabi SAW berasal dari keturunan Ismail. Makanya Nabi SAW keluarganya Al-Abbas, keluarga Nabi SAW, mereka yang bertanggung jawab terhadap Zamzam sampai sekarang. Itu merupakan sebuah kemuliaan di kota Islam, karena memang mereka diberikan wewenang oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan ibunda Hajar alaihissalam. Makanya siapa pun datang, jika mereka datang suku dari Jurhum atau yang kita kenal dari Yaman, ya, mereka minta izin dan ibunda Hajar mengizinkan, hanya saja tinggal sahaja. Kemudian setelah berkembang ikhwatul Islam, suku Jurhum ini mereka akhirnya menyerang suku Arab asli, atau mereka menyerang suku
Khuza'ah. Iya, mereka tidak jauh ada hubungan nasabnya, karena pada akhirnya Nabi Ismail menikah dengan dari kabilah mereka. Tapi pada akhirnya mereka mengkhianati perjanjian, yaitu perjanjian dengan ibunda Hajar alaihissalam. Pada akhirnya dikumpulkanlah semua anak cucu daripada Ismail. Pada akhirnya diusir suku Jurhum ini dari Makkah Al-Mukarramah. Makanya yang pada Islam suku Jurhum itu yang berasal dari Yaman ya. Makanya Nabi tidak pernah berasal dari Yaman. Itu ingat dengan baik-baik. Nabi bukan berasal dari, ada yang mengatakan Nabi dari Yaman? Ada atau tidak? Nabi berasal dari Makkah, suku Khuza'ah. Bisa dikatakan? Baik. Kemudian di Ikhwan Islam muncul, kemudian silsilahnya sampai ke bawah, sampailah kepada kakek Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, sampailah kepada Hashim. Jadi Hashim itu pemimpin Makkah Al-Mukarramah, dan dia berasal dari suku yang tadi kita sebutkan. Mereka yang bertanggung jawab. Dan pada waktu itu qadarallah, zat-zat tidak lagi muncul dan kelihatan. Kemudian di Ikhwan Islam, di antara salah satu tradisi orang-orang Makkah adalah melakukan perjalanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan liila fi Quraisy. Di antara tradisi kebiasaan orang-orang Quraisy, apa kebiasaannya? Liila fi Quraisy. Ilaf itu artinya adalah kebiasaan. Jadi liila fi Quraisy itu pada Islam artinya pertama adalah diambil dari kebiasaan. Yang kedua diambil dari kalimat al-fi'il. Makanya sebahagian mereka yang tahu tentang ayat-ayat Al-Quran, apabila mereka membaca suratul Fil, mereka sambung surat berikutnya karena masih nyambung. Bisa dipahami? Makanya nanti kalau jadi imam, kalau yang baca surah Al-Fil sambung kepada surat Quraisy. Jarang kan kita melakukan seperti itu. Bersambung ceritanya kepada Islam, bersambung ceritanya. Makanya li'ila itu diambil dari kata ilaf atau diambil dari kata Al-Fil. Makanya bersambung. Kalau kita mendengarkan sebagian imam membaca Al-Fil kemudian sambung dengan Quraisy, maka itu perkara biasa. Tapi kalau Islam ila fi hibrinat asy-syita'i was-sayf. Di antara kebiasaan orang Quraisy yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka melakukan perjalanan di musim panas ke daerah Syam, di musim dingin ke daerah Yaman. Syam kita tahu, kalau untuk sekarang ini kota Islam, Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon, 4 negara itu disebut dengan Syam. Sedangkan Yaman itu adalah sebuah daerah atau daerah yang ada di belakang Taif. Semua daerah yang ada di belakang Taif itu disebut dengan Yaman. Ada Jazan, ada Najran, itu semuanya masuk ke dalam daerah Yaman, sama ke daerah Yaman sekarang. Makanya kita harus ingat baik-baik, sehingga di Ka'bah itu ada namanya Rukun Yamani. Di Ka'bah itu ada namanya Rukun Yamani karena sejajar dengan daerah Yaman. Jadi Yaman itu yang ada di belakang Taif. Itu istilah Yaman dan istilah Syam. Kemudian di Quraisy, Hashim ada orang Quraisy. Dan orang Quraisy itu siapa? Semua yang berasal dari kabilah Ismail, maka disebut dengan Quraisy. Kemudian di Quraisy, Hashim buyut Nabi SAW. Dia sebagaimana biasanya dia pergi ke Syam untuk melakukan perdagangan sampai di Madinah, karena orang tidak akan pernah melakukan perjalanan